Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penghobi anggur. Oke, untuk pagi ini kita biasa cek anggur. Kita lihat-lihat dulu apa ada yang perlu ditangani lagi gitu, atau ada hama atau ada apa gitu. Ini udah mulai cukup besar. Hari ini tuh rencana mau pemupukan ya. Jadi semua pemupukan dari fase vegetatif untuk Everest fase vegetatif, terus fase generatif untuk Jupiter, terus vegetatif untuk Julian, vegetatif untuk akademik, untuk Dickson gitu. Tapi sayangnya sekali itu hari semalam itu habis hujan lebat ya, jadi media tanam tuh basah semua. Aduh, harusnya sih kemarin tuh harus jadwalnya tuh harus kemarin, tapi karena kemarin ada kegiatan jadi saya undur. Harusnya itu kemarin tuh pas banget karena media udah kering kan ya, sampai itu ada mulai layu nih tanda. Cara tahu media tanam kering kurang air tuh kayak gini ya. Jadi kemarin kalau kita pupuk bagus banget nih, nggak akan ada kayak gitu. Terus nutrisi juga pas langsung naik ke atas gitu ketika dia lagi kekurangan air. Ketika masukin air bersama udah ada pupuknya itu langsung terserap ke atas, itu bagus ya. Tapi kan kita nggak pernah tahu kegiatannya apa aja, jadi kita undur, malah ada yang gosong tapi nggak apa. Dan malah hari ini media tanamnya basah, jadi saya masih tetap pemupukan, cuma kita hanya menggunakan proses tabur aja ya, tabur. Karena media tanamnya udah basah, kalau misalnya kita kocor tambah basah lagi itu kurang bagus ya. Takutnya nanti akarnya juga cepat rusak. Jadi hari ini kita lakukan buat tabur. Terus bagaimana kalau fase generatif? Nah, untuk itu makanya sekalian saya mau perkenalkan pupuk alternatif untuk fase generatif yang cukup ekonomis ya. Maksudnya cukup simple, pemakaian cukup simple, bisa kocor juga bisa tabur gitu. Terus dari harga lebih ekonomis karena lebih murah dibandingkan misalnya kita beli KNO3, MKP, boron. Kita beli 3 item gitu, 3 pupuk gitu ya. Kita lihat aja harganya kan lumayan, kayak KNO3 misalnya 40 45 udah kelihatan kan harganya berapa. Terus kayak MKP berapa, 50 ke atas ya, sekitar 50 ke atas, 60-an gitu. Terus boron itu sekitar 21 25, udah kelihatan kan harganya hampir 100 gitu, 100 lebih malah. Jadi ini tuh pupuk generatif alternatif dari cara pemakaiannya simple, mudah, terus nggak ribet karena cuma satu item. Kemudian harganya juga ramah di kantong gitu. Jadi alternatif untuk teman-teman yang kayaknya budgetnya minim bisa pakai pupuk ini. Nih saya perkenalin, pupuk Mutiara Grower NPK 150920 TE. Ini untuk fase generatif, peralihan dari vegetatif ke generatif itu cukup bagus ya. Kenapa cukup bagus? Karena nitrogennya masih 15, jadi masih bagus untuk pertumbuhan juga. Terus fosfatnya 9, tambah lagi kaliumnya itu 20. Jadi 20 itu udah tinggi ya. Jadi bagus untuk masa generatif itu bagus. Tambah lagi ada unsur TE. TE ada yang tahu nggak TE itu apa? TE itu trace element, jadi seperti unsur mikro lainnya, itu unsur mikro tambahan seperti boron, mangan, magnesium, besi, terus banyak lain mikro lainnya gitu. Jadi cukup komplit sih untuk harga yang ekonomis, sekitar 25.000 1 kilonya. Itu bener-bener
pupuk alternatif ya yang ramah di kantong gitu. Untuk kaliumnya juga lumayan tinggi. Kalau vegetatif kan seimbang 16, ini udah 20, jadi lumayan tinggi. Biasanya saya pakai untuk peralihan dari vegetatif ke generatif sebelumnya, kemudian ketika nanti mau pruning pembuahan saya menggunakan KNO3 nya baru saya gunakan gitu. Karena saya biar tambah banyak aja kaliumnya. Keduanya misalnya kita langsung peralihan ke KNO3, sayang banget sih, soalnya kan harganya lumayan mahal, terus penggunaan juga lumayan banyak, jadi biasanya akalnya gitu. Jadi untuk menghemat pupuk KNO3 aja, jadi beralih ke generatif yang lebih ekonomis, lebih simpel. Kedua, lebih sering tuh dipakai ketika musim hujan kayak gini, misalnya ketika media tanam basah. Media tanam basah habis hujan, kita nggak mungkin kita kocor kan, tapi nggak mungkin juga kita nggak kasih pupuk, karena kan lagi fase generatif, lagi pengen pembuahan kan, atau lagi pengen cepat berbunga, terus buahnya pengen cepat matang. Jadi unsur kalium itu kan penting juga. Jadi alternatif itu sangat bagus ini, jadi buat kita untuk tabur aja gitu, untuk media tanam yang basah gitu. Jadi kalau ditanya keuntungannya apa, keuntungannya ramah di kantong sih, yang paling utama itu ramah di kantong. Kalau mau dibandingkan, sebenarnya kalau bandingkan KNO3 MKP ya bagus mereka, karena kan unsur kalium sangat cukup tinggi, cuma emang harganya yang lumayan gitu. Tapi kalau untuk yang masih cukup lah, kategori cukup ya kan, NKP grower, MPK grower ya masih bagus, masih cukup, masih bisa digunakan gitu. Apalagi kayak misalnya di segini nih, ini ketika pembasaran kayak gini, ini juga masih butuh nitrogen gitu kan. Jadi biasanya kalau masih bentuk beri seperti ini, masuk NPK grower. Nanti kalau ketika udah besar seperti ini, merata besar seperti ini, baru masuk MKP KNO3. Jadi banyakin lagi unsur kaliumnya biar tambah besar, biar cepat matang gitu, dan juga biar lebih manis gitu. Sebenarnya gitu. Misalnya kalau dari awal kita gunakan KNO3, lumayan boncos sih kan dari segi harga kan ya. Makanya kalau yang pengen ramah di kantong, alternatifnya itu astagfirullahaladzim, NKP. Kok NKP sih? NPK grower. Oke, jadi buat nggak usah lama-lama, jadi untuk proses taburnya kayak gimana tinggal aplikasi aja. Oke ya, seperti kalian lihat nih, media tanam masih basah kan ya, masih basah. Jadi untuk taburnya itu bisa langsung tabur aja. Biasanya untuk satu pohon saya gunakan untuk 1 sendok peres aja ya, bisa langsung tabur seperti ini. Atau cara kedua itu misalnya gini, kita gali, nggak usah dalam-dalam, kemudian kubur gitu, kayak gitu. Tahu tabur aja, bisa tabur aja kayak gini. Yang penting merata semua, jangan terlalu dekat dengan pohon gitu aja. Oke, jadi gitu ya untuk proses pemupukan NPK grower itu ada 2 macam, bisa buat tabur, bisa buat kocor juga bisa. Jadi kayak sekarang nih, misalnya musim hujan, ketika mau pemupukan ternyata media tanamnya basah, jadi alternatifnya ya udah pakai NPK grower, kemudian sistem tabur aja gitu. Kalau pengen lebih sedikit lagi, nanti kasih disiram air sedikit aja biar basah sedikit, jadi biar cepat larut lagi gitu. Dan untuk vegetatif, karena NPK 16 juga butiran, jadi kita tabur aja. Oke.
Jadi karena NKP 16 seimbang juga butiran, jadi kita bisa aplikasi tabur aja ya, karena media tanam udah basah. Kita gunakan setengah sendok, bisa ditabur langsung begini, merata ya. Atau juga bisa ditanam gitu, korek terus dimasukin terus rata gitu, bisa. Kemudian satunya lagi saprodapnya juga masuk, sendok juga, terus merata. Kalau mau siram dikit aja nggak apa-apa disiram, kalau nggak mau disiram juga nggak apa-apa. Oke. Jadi seperti itu ya untuk pemupukan alternatifnya. Jadi kalau musim hujan media tanamnya basah, kita nggak bisa kocor, jadi kita gunakan sistem tabur. Dan alternatif untuk masa generatif kita gunakan NPK grower gitu ya, dengan unsur nitrogennya 15, fosfatnya 9, kaliumnya 20, ditambah lagi dengan TE atau unsur mikro lainnya, jadi lumayan lengkap ya, sangat bagus. Dan juga tidak lupa ramah di kantong, harganya yang tercukup, dibilang murah gitu. Oke, paling sekian dari saya untuk penjelasan singkat dari pupuk alternatif pengganti KNO3 MKP ketika di musim hujan media tanamnya basah. Jadi kita gunakan NPK grower. Oke. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.